nih mau nyapa duluan pemirsa yang di rumah. Kokumi. Yeay, Kumi, silakan. Kumi, siapa pemirsa? Gimana? Ya gimana? Ya gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus? Apa? Assalamualaikum doang. Pemirsa gitu loh. Pemirsa, kembali lagi dengan Kumi, Kawirda, Papa, dan bintang tamu kita. Iya, itu cakep banget. Di mana? Di mana? Apa? Di acara apa? Di acara nikmatnya sedekah. Insya Allah. Insya Allah banyak berkah. Luar biasa Kumi ini ya. Luar biasa. Iya. Kak, kalau seorang kawan meninggalkan kawannya saat kawan itu susah, sulit, bermasalah, niscaya seorang kawan nggak akan pernah punya kawan. Seorang saudara pemirsa meninggalkan saudaranya saat saudaranya itu kemudian bermasalah, punya kesulitan, maka niscaya nggak akan ada orang punya saudara. Bahkan ketika seorang suami atau seorang istri meninggalkan istrinya atau suaminya, ketika suami atau istrinya itu bermasalah, niscaya nggak akan pernah akan ada suami dan nggak akan pernah ada istri. Karena siapa juga yang bermasalah. Disitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bermasalah. Udah gak kaget, Mi? Udah gak kaget ya? Ngeri. Ngeri, pecah. Pemirsa, kalau saya dulu ditinggalin sama istri saya, ketika menikah dan kemudian ada kenyataan bahwa saya punya utang banyak, ini nggak lahir nih. Ini dia berdua nggak ada nih. Jadi habis nikah tuh, habis itu baru saya kasih tahu sama istri saya, utang saya banyak. Oh, kaget ya. Jadi gimana nih? Wah, tapi paniknya bagus. Paniknya nangis, lari ke tempat wudhu, ngambil air wudhu, sholat. Terus habis itu ngomong, cerai aja deh. Enggak, habis itu ngomong, ya udah terus gimana? Cakep kan? Cakep kan? Lah saya bilang tuh sama istri waktu itu pemirsa, ya udah kita bismillah. Pokoknya bukan cuma utang lunas, tapi insya Allah kita bisa keliling dunia, gitu. Habis itu susah tuh hidup, berantakan, iya, hancur dah, babu. Tapi kemudian subhanallah, disitulah kemudian terujilah seorang istri atau terujilah seorang suami, gitu ya. Dan juga terujilah satu kepada yang lain ya, bahwa pertemanan, persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan itu tidak cuman dikala senang, tapi juga dikala susah. Asik ya? Kelihatannya bijak banget ya? Iya. Kakak, bintang tamu kita siapa? Kenalin dong. Iya, pemirsa yang ada di rumah. Kita perkenalkan dulu bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini. Seorang istri. Seorang istri. Yang tidak meninggalkan suaminya. Pada saat suaminya muntah-muntah gara-gara utang. Mbak Rina, yeay, subhanallah. Ustaz, Alhamdulillah. terima kasih banyak. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Mbak Rina pemirsa, seperti biasa saya mengingatkan pemirsa semua, insya Allah saat kemudian pemirsa ngelihat nikmat sedekah di MNC TV ini, pemirsa bisa sedekah. Ya download aja spinnya, kemudian langsung scan barcode, gitu. Untuk kemudian sedekah kita ini untuk mengangkat anak-anak desa. Ya, bukan cuma nanti hafal Quran, tapi juga bisa S1. Anak desa loh, insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Dan nanti Kak Wirda akan praktek bagaimana caranya sedekah melalui spin. Oke, pemirsa, ini Kak Wirda, Kak Kumi, Mbak Rina ini suaminya punya utang tuh sampai 300 juta. Dan biasanya, bukan biasanya ya, ada lah istri-istri yang kemudian give up. Nyerah kemudian balik ke rumah orang tua. Karena nggak tahan mentalnya, nggak tahan kemudian keadaannya gitu. Nah Mbak Rina ini beda. Nah kita langsung dengar cerita dari Mbak Rina. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam Ustadz. Iya gimana tuh episode gelapnya suami? Jadi dulu sebelum mengenal ilmu sedekah ini Ustadz, Allah tuh ngasih ujian yang luar biasa berat buat saya yang jalaninnya Ustadz. Mungkin karena dulu kami tuh lalai, lupa. Karena sebelumnya Allah tuh ngasih rezeki yang luar biasa Ustadz. Gerai di mana-mana tuh rame, omset kami luar biasa. Penghasilan per hari dari gerai-gerai itu bisa 4 juta sampai 8 juta per hari. Tapi mungkin karena
kami nggak inget. Hmm. Sedekah ya sekedar sedekah, ibadahnya mungkin kurang baik. Sampai akhirnya Allah menjatuhkannya juga cepat Ustadz. Gabruk. Ambruk semuanya, tutup satu tutup. Sampai kami juga diakalin sama karyawan waktu itu. Suami punya hutang 300 juta. Terus saya pun alhamdulillah waktu itu dikasih kemudahan sama supplier, boleh ngambil barang dulu Ustadz. Jadi dikasih tempo untuk pembayaran untuk barang tersebut. Terus waktu ada uang, suami saya pernah membeli tanah. Di DP-in tuh Ustadz, tanah itu. Pas lagi nggak punya duit, yang punya tanah minta dilunasin. Terus pakai ngancem lagi. Apa ancamannya? Ini kalau nggak bisa dalam bulan ini dilunasin, Gua DP-nya kubur loh. angus ya. Oh kirain. Kirain gue kubur loh. Tapi kan kita mikir, aduh DP sudah banyak Waduh, yang dikeluarkan harus dibilang hangus. Aduh gimana caranya ini, pokoknya udah nggak tenang hidup, gelisah, nggak bisa tidur, galau. Nggak tahu lagi mau ngapain, kayaknya dunia berhenti saat itu bagi saya Ustadz sama suami saya. Gimana caranya ya ini supaya bisa selesai masalahnya. Kok masalahnya kompleks banget, mumet banget di kepala sampai nggak tahu lagi mau ngapain. Saya pikir saya pengen curhat waktu itu sama teman dekat saya. Cuma kalau saya curhat nanti malah opininya bukan itu Ustadz, saya takutnya nanti malah nganjurinnya ya enggak. Oh tinggalin aja suami kamu, inilah ini, takut saya kayak gitu-gitu. Tapi kalau saya cerita ke orang tua nanti jadi pikiran beliau. Benar. Saya juga nyekolahin adik-adik saya waktu itu Ustadz, harus biaya kos mereka, ada yang harus wisuda. Saya masih ingat transfer mereka itu cuma 100.000 dulu, 150.000 dulu. Padahal adik saya yang satu harus dikasih 1 juta, yang satu 800.000 waktu itu Ustadz. Sampai ada saya, kok transfer kayak gini banget sih, diirit-irit kayak gini. Diirit-irit ya. Enggak langsung brek gitu, kan susah kita di sini katanya. Waktu itu di luar kota Ustadz, mereka kuliah di luar kota. Ya sabar ya, emang adanya segitu dulu. Pelit banget, aduh. Dikatain pelit ini, pokoknya pedes banget kata-katanya waktu itu. Aduh ya Allah, saya sabar. Nah waktu suami pas susah-susahnya itu benar tuh sampai muntah apa gitu. Iya Ustadz, jadi waktu suami saya sakit itu, saya ambil alih semua Ustadz. Kerjaannya semuanya saya ambil alih, karena suami saya emang waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain, sakit gitu kan. Mungkin pikiran juga, stres juga, mungkin sakitnya nggak tahu caranya gimana sih nyelesain masalahnya gitu. Sampai akhirnya adik saya yang satu lagi juga marah sama saya, karena biasanya kalau berkurban selalu membelikan juga hewan kurban untuk orang tua saya waktu itu Ustadz. Saya dengar Mbak Rina nih kemudian beriadoh ya. Iya Ustadz. Riyadhah itu pemirsa melakukan serangkaian amal soleh, melakukan serangkaian amalan-amalan sunnah dengan nawaitu sprint gitu ya, ngebut di speed up gitu. Iya. Ya tadinya nggak duha, tadinya nggak qobliyah ba'diyah, tadinya kemudian tidak ada sholat malam, tadinya tidak ada bacaan Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muqti, kemudian dihajar semua. Sholawat, istighfar, tasbih. Nah, Mbak Rina ini kemudian ketemu dengan Riyadhah ya? Iya Ustadz. Waktu itu saya habis sholat asar tuh Ustadz. Saya nangis, sejadi-jadian nangis, kayak nangis minta mainan sama ibu gitu Ustadz, nggak dibeliin, saya nangis gitu. Habis nggak tahu lagi, buntu pikiran Ustadz, cuma bilang sama Allah, ya Allah gimana caranya saya menyelesaikan masalah ini gitu Ustadz. Tolong bantu saya, tuntun saya Ustadz. Itu mata sampai bengkak, berenang air mata. Waktu itu nggak sengaja ngidupin TV tuh Ustadz. Ada acara Ustadz, sedekah, judulnya sedekah bisa menyelesaikan masalah, judulnya gitu. Terus saya ajak suami saya tuh pergi ke sana Ustadz. Pergi ke saya? Pergi ke pesantren Darul Quran waktu itu. Dulu di Ketapa ya Ustadz. Waktu itu saya hanya punya cincin Ustadz, sama komputer, udah bawa aja deh ke sana, siapa tahu bermanfaat. Habis adanya cuma itu doang gitu Ustadz. Tahan dulu Bu Rina. Ya kita sebentar lagi akan komplek dulu, tapi pemirsa sekarang nih kalau mau sedekah ya Kak, udah mudah, kasih tahu pemirsa. Ya, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang kalau mau sedekah cukup scan aja lewat barcode yang udah ada di layar kaca teman-teman ya dan pemirsa. Sedekahnya buat apaan? Sedekahnya insya Allah buat membiayai anak-anak di desa sampai kemudian S1 insya Allah. Ini ngomong udah S1 belum nih?
Sedang. Jadi jangan lupa di-download spinnya. Nanti di segmen kedua insya Allah Wirda akan tunjukin ke pemirsa iya. gimana caranya. Oke, kita ketemu nanti setelah yang Berikut. berikut ini. Tetap di Nikmati Sedekah. Insya Allah banyak berkah.